Karena banyak banget DC-nya yang tidak mempunyai sertifikasi penagihan, Kredivo diancam akan ditutup oleh OJK. Benarkah demikian? Di sini saya mau bahas akan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas berita yang agak sedikit viral atau lagi rame banget dibicarakan khususnya di media sosial tentang bagaimana penagihan dari Kredivo atau DC FC-nya di Kredivo ini, atau kasarnya DC lapangan yang datang ke rumah kalian itu tidak mempunyai sertifikasi penagihan atau kasarnya DC ilegal. Nah, apakah dengan hal ini Kredivo kena sanksi dan akan ditutup oleh pihak OJK? Nah, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya, karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi adalah Kredivo itu datang atau DC-nya itu datang ke rumah kalian ketika diminta untuk surat sertifikasi atau sertifikasi penagihan DC itu, dia tidak punya akan hal itu. Artinya kan bisa dikatakan DC tersebut adalah DC ilegal dan ini tidak diperbolehkan ya. Jadi semua DC lapangan itu wajib yang mempunyai sertifikasi penagihan teman-teman semuanya. Nah, hal ini akhirnya Kredivo ini terjeratlah yang namanya kena sanksi oleh OJK dan benarkah akan ditutup? Nah, saya sendiri sudah menelusuri dari banyaknya situs, website, terutama yang dari OJK-nya langsung ya, website OJK, terus kemudian media sosial OJK. Saya sendiri tidak menemukan bahwa Kredivo itu akan ditutup. Tetapi saya sendiri ketika menelusuri di banyak situs ataupun website itu menemukan bahwa banyak sekali keluhan dari masyarakat ataupun aduan dari para nasabah ini yang mengeluhkan bahwa ternyata DC pinjol Kredivo itu ilegal. Dia tidak punya sertifikasi penagihan. Nah, seharusnya ini menjadi speak up saya sendiri dan juga khususnya teman-teman semuanya. Ayo bareng-bareng kita viralkan, kita ramaikan bahwa ternyata masih banyak pinjol-pinjol yang besar seperti sampai Kredivo itu DC lapangannya tidak mempunyai sertifikasi penagihan. Padahal itu adalah hal yang sangat-sangat wajib banget semua DC lapangan itu punya ya teman-teman semuanya. Nah, kasus seperti ini apakah bisa terjadi ditutup? Sangat bisa sekali kalau masyarakat kita kompak, kalau masyarakat kita itu bisa memviralkan. Karena ketika kita laporan ke OJK, kita adukan ke OJK, itu terkadang didiamkan saja. Oleh sebab itu harus kita bisa viralkan juga. Kalau kita tidak bisa viralkan atau kita itu tidak bisa mempublikasikan secara luas, maka terkadang pemerintah itu diam aja, OJK itu hanya melongo aja, nggak pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Kita sudah laporan ke websitenya, ke situsnya, ke nomor WhatsAppnya, dan lain sebagainya. Tetapi terkadang ya laporan kita diterima oleh oleh OJK-nya, oke diterima, tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, ini saya sendiri bingung. Apakah memang ada kong kali kong di balik itu semuanya, atau memang OJK nggak mau bergerak atau nggak mau kerja kalau belum viral gitu loh. Nah, ini menjadi hal yang penting banget atau perlu banget kita lakukan, speak up kepada atasan teman-teman semuanya. Nah, saya harap teman-teman semuanya ketika ada di lapangan Kredivo itu datang ke rumah kalian harus minta 3 hal ini. Pertama, ID card harus ditunjukin. Kemudian dicocokkan dengan identitasnya. Siapa tahu DC tersebut itu bisa aja minjem ID card orang. Kalian harus cocokkan itu. Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua, kalian harus minta surat tugasnya. Surat tugas tersebut ada nggak? Itu biasanya nama kalian, total tagihannya harus dibayarkan atau hutang kalian itu berapa yang ditunjukkan untuk kalian ke alamat kalian itu. Terus kemudian itu ada di surat tugas ya teman-teman semuanya. Terus kemudian yang ketiga adalah sertifikasi penagihan dari DC-nya tersebut. Apakah DC tersebut memang resmi atau tidak? DC ini legal atau ilegal? Karena DC juga banyak yang ilegal ya. Banyak DC-DC yang tidak sesuai aturan, tidak sesuai prosedur. Dia tidak punya sertifikasi untuk melakukan penagihan, tapi dia berusaha melakukan penagihan ke rumah kalian. Itu adalah hal yang wajib banget semua DC lapangan harus punya. Bukan hanya Kredivo aja, aplikasi lain pun harus punya teman-teman ya. 3 hal ini wajib kalian tanyakan. Kalau misalkan 3 hal tadi yang saya sebutkan itu salah satunya tidak bisa menunjukkan, itu kalian berhak untuk mengabaikan atau kalian tinggalin aja DC seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan saya harap teman-teman semuanya ketika ada DC yang melanggar 3 hal tadi tidak bisa menunjukkan, kalian rekam, kalian videokan, kalian publikasikan ke medsos kalian, atau kalian boleh kirim ke Instagram saya nanti biar saya bantu viralkan juga
juga ya teman-teman semuanya. Oke, saya harap ini aja yang bisa saya lakukan, karena kalau kita laporan OJK ya kita berusaha, kita oke-oke aja laporan, tetapi setelah kita laporan kita harus juga bisa memviralkan agar berita ini cepat ditangani oleh pemerintahan kita. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan teman-teman semuanya, dan saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.